Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi jami'in syahidin wa syahidin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tes suara kan gimana? Tes, halo? Sudah, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ilmihi fid dharain. Amin. Pertemuan sebelumnya itu menjelaskan tentang kriteria atau indikator syekh mursyid yang bisa kita ikuti. Macam-macam kemarin. Nah, sekarang lanjutannya itu bagaimana mendapatkan guru seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man sa'adatu as-sa'adah fa wajada syaikhun kama dzakarna wa qabilahu asy-syaikhu yang bagi ayyahtirmahu wa batin. Ini sikap kita ketika sudah mendapatkan guru seperti itu. Apa yang kita perlakukan kepada dia? Adabnya kayak apa? Waman adapun barang siapa itu sa'adat yang mendapatkan sa'adat yang menolong terhadap man apa as-sa'adatu keberuntungan. Barang siapa yang diberi keberuntungan oleh Allah bisa mendapatkan guru seperti itu, fawajada maka kemudian mendapatkan siapa man syaikhun guru kama dzakarna sebagaimana menjelaskan siapa saya, wakobila dan menerimahu terhadap man siapa asyaihu guru, yang bagi maka seyogianya apa iyah tarima menghormati siapa manhu kepada syekh dohirun di dalam aspek dohirnya wabatinan dan batin. Jadi barang siapa yang Allah penolong kemudian mendapatkan guru sebagaimana kriteria yang disebutkan di atas, kemudian guru tadi itu menerimanya, maka yang kita lakukan adalah menghormati secara zahir batin. Nah, kata-kata waqabilu asy-syaikhu ini menunjukkan bahwa orang yang mendapatkan guru yang sebagaimana dijelaskan kriterianya oleh Imam Al-Ghazali di atas, itu tidak selalu guru tadi itu bisa menerima. Kadang kita mendapatkan guru seperti itu, tapi gurunya yang nggak mau menerima. Memang selektif, gitu. Nggak sembarang orang guru mursyid itu bisa menerima murid untuk menuju kepada Allah. Ammahtiramudz dzahiri, adapun menghormati secara zahir itu bahwa adapun menghormati secara zahir itu Allah yujadila, hendaknya tidak melawan atau tidak membantah siapa manhu kepada syekh, wala yastahila dan tidak sibuk siapa man bil ihtijaji dengan membuat hujjah, dengan membuat alasan, membuat membantah ma'ahu kepada syekh fi kulli mas'alatin, terhadap semua masalah. Pokoknya manut, nggak usah bantah, nggak usah mendebat, nggak usah menyampaikan hujah. Hujah itu menyampaikan alasan, menyampaikan argumen, terus pokoknya manut. Wa in alima, senajan mengerti, wa in
Wa inna alima sekalipun mengerti siapa man tadi, mengerti khoto'ahu terhadap kesalahannya syekh. Wah, ini yang ujian beratnya ini. Sekalipun secara lahir orang tadi melihat bahwa yang ada pada syekh itu kelihatannya salah, kelihatan salah. Itu tetap nggak oleh bantah. Bagaimana caranya? Caranya ketika menghadapi syekh atau mursyid yang kelihatan lahirnya itu salah, itu perlu ditakwil, perlu dibuatkan alasan bagaimana caranya bisa itu menjadi benar. Karena bisa jadi yang tampak itu hanyalah lahirnya saja, yang hakikatnya itu bisa jadi merupakan kebenaran. Nah, ini seperti misalnya ceritanya Kanjeng Nabi Musa bersama dengan Nabi Khidir misalnya, itu melihat perilakunya Nabi Khidir itu kelihatannya salah, tapi kan ternyata benar secara hakikat, ternyata benar seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yulqi baina yadahi sajadatahu illa waqta adai sholat. Wala yulqi dan tidak meletakkan siapapun baina yadahi di depannya syekh, tidak meletakkan sajadatahu terhadap sejadahnya illa waqta adai sholati, kecuali pada waktu dilakukannya sholat, ketika pada waktu dilakukan sholat. Fa'idha faragha maka apabila telah selesai siapapun yarfa'u maka mengangkat siapapun, mengangkat terhadap sajadah. Wala yuksiru dan tidak memperbanyak siapapun nawafil sholati akan sholat yang sunat bihaduratihi di depannya syekh. Wala yuksiru dan tidak memperbanyak siapa man nawafil sholati, sholat sunat bihaduratihi di depannya syekh. Wayak malu dan melakukan siapa man apa saja yakmuru yang memerintahkan kepada. Masya Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wayak malu dan melakukan siapa man apa saja yakmuru yang memerintahkan kepada man siapa syekh minal amali dari perbuatan biqadri wus'i dengan ukuran kemampuannya man wa taqatihi dan kekuatannya man. Jadi apa yang diperintahkan dilakukan sekuat-kuatnya. Wa amma ihtiramul batin, adapun memuliakan secara batin itu bahwa maka bermula memuliakan secara batin itu annakullama sesungguhnya apa saja yasma'u yang mendengarkan siapa man wayak balu dan menerima siapa man dari syekh idzohiri di dalam dohirnya itu layung kiruhu tidak mengingkari siapa man kepada apa saja yang didengar tadi itu tidak mengingkari fil batin dari apa saja yang didengar yang diterima dari syekh secara dohir itu enggak jangan diingkari secara batin. Pokoknya manut dohir batin. Lafik lan tidak berupa perbuatan wala kaulan dan tidak juga berupa ucapan. Kenapa? Li alla yattasima supaya tidak
memiliki sifat siapa man, tidak memiliki sifat binifaki dengan sifat munafik. Binifaki dengan sifat munafik. Kelihatan lahirnya menerima tapi batinnya memberontak. Jadi makanya lahir batin pokoknya menerima. Fa illam yastati, maka apabila tidak mampu siapa man, ya truku maka meninggalkan siapa man, meninggalkan sudah tahu untuk berkawan atau bersahabat atau bersama dengan syekh. Ila ayyuwafiko, sampai mendapatkan kecocokan apa batinnya syekh dohirahu. Ila ayyuwafiko, kecuali mencocoki apa batin nyaman dohirahu terhadap dohir nyaman. Jadi kalau memang nggak mampu menerima hatinya itu secara lahir batin, antara lahir dan batinnya nggak cocok, ya sementara menyingkir, tidak bersama dengan syekh sampai adanya kecocokan antara perilaku lahir dengan batinnya. Wayah tarizu an mujalabati sohibi su'i. Wayah tarizu dan hendaknya menghindari siapa man an mujalasati sohibi su'i, dari duduk bersama orang yang jelek, liak suro, supaya terbatas, supaya menjadi sempit apa wilayatu syayati ini, kekuasaannya setan, apa wilayatu syayati ini jinni, apa kekuasaannya setan dari jin wal insi dan setan dari manusia, menjadi sempit ansuh nikolbihi dari hatinya man, jadi menghindar dari berkawan dengan orang-orang yang jelek agar kekuasaan setan atau kemampuan setan baik dari jin dan manusia itu menjadi sempit di dalam hatinya. Artinya di hatinya itu tidak ada ruang lagi untuk setan bisa masuk di dalam hati itu. Karena jadi kalau kita itu berkawan dengan orang yang jelek, orang yang jahat, nanti setan itu punya kekuasaan yang leluasa untuk menguasai hatinya. Nah, kalau kita bersahabat dengan orang yang baik, menghindari bersahabat dengan orang yang jelek, itu nanti kekuasaan setan itu akan menjadi sempit untuk bisa menguasai. Nah, dengan demikian Fayasfi maka menjadi bersih, menjadi kinclong, bersih apa hatinya tadi itu min lautis syaitonati, dari sifat keburukan syaitan. Wa ala kulli halin, dan atas semua kondisi yahtaru memilih siapa man, memilih al-faqra terhadap kefakiran, al-ghina mengalahkan terhadap kekayaan atau kecukupan. Jadi dalam kondisi apapun memilih untuk sifat miskin mengalahkan kekayaan. Ya karena gimana ya, orang fakir itu kan, orang rata-rata itu kalau dalam kondisi kaya itu kesempatan untuk melakukan maksiat, godaan untuk melakukan maksiat itu semakin gampang. Maka yang dipilih itu fakir, tujuannya biar lebih gampang menolong untuk bisa menghindari maksiat, gampang untuk menuju kepada Allah. Nah itu mafhumnya apa? Mafhumnya kalau kekayaannya itu tidak mengganggunya, dia bisa memiliki kekuasaan untuk mengendalikan kekayaannya, ya nggak apa-apa menjadi kaya. Nah karena itulah Imam Al-Ghazali itu di kitab Ihya itu mengibaratkan bahwa kekayaan harta benda itu seperti ular yang berbisa. Nah, bagaimana
orang yang memiliki kemampuan ilmu, punya penawar racun ular, maka boleh dia bermain-main dengan ular itu. Nah, artinya apa? Orang kalau cuma cukup ilmu, bisa mengendalikan kekayaan, maka boleh dia menjadi orang kaya. Tapi kalau tidak, orang berhadapan dengan ular, kalau dia tidak memiliki obat penawarnya, nggak punya ilmu penawarnya, ya jangan coba-coba bermain-main dengan ular. Akan digigit kemudian meninggal. Nah, begitulah juga terhadap kekayaan. Kalau tidak ada punya ilmu untuk bagaimana mengendalikan kekayaannya itu, ya jangan memilih menjadi orang kaya, jadilah orang fakir. Nanti akan mudah untuk dengan menjadi orang fakir, maka tidak ada resiko untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya tergantung kondisinya ya, kondisinya. Tapi pada umumnya orang itu lebih dekat, merasa dekat dengan Allah itu apabila kondisinya itu fakir. Apa fakir maksudnya? Selalu merasa butuh kepada Allah. Dan itu biasanya kondisinya pas fakir, bukan kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa lam, kemudian ketahuilah anak tasawuf, sesungguhnya tasawuf itu lahu bagi tasawuf. Khoslatan ada dua hal. Di dalam ilmu tasawuf itu ada dua hal yang penting, yang urgent. Apa itu? Al istiqomatu, yaitu berupa istiqomah ma'allahi, bersama dengan Allah Ta'ala. Wasukunu, dan anteng, tenang, santai, anil kholqi, dari makhluk. Al istiqomah ma'allah, jadi selalu merasa bersama dengan Allah dalam kondisi apa saja, itu dia istiqomah merasa bersama dengan Allah. Wasukunu anil kholqi, wasukunu anil kholqi, dan dia merasa tenang, merasa anteng, jauh dari makhluk. Anil kholqi itu ani al mujawazah, jauh, yang menunjukkan mana jauh. Jadi dia anteng, merasa tenang kalau jauh dari hiruk pikuk bersama dengan makhluk. Ya karena faktanya demikian juga kan ya. Kalau seribut lah kalau zaman sekarang ini, misalnya terlalu bergaul banyak orang itu, kalau nggak punya ilmunya itu terus bikin ribet tok gitu. Karena itu dia bisa tenang kalau menjauh dari makhluk, dia bersama, selalu merasa bersama dengan Allah. Ini ya abot. Nah, karena itu faman istaqoma, maka barang siapa istiqomah, siapa ma'allahi, selalu bersama Allah Azza wa Jalla, wa ahsana, dan selalu memperbaiki, siapa man khuluqahu, terhadap akhlak man binasi, kepada manusia, wa amala dan bermuamalah, artinya bergaul dengan manusia, bil ilmi, dengan bijaksana, bahwa maka adapun man itu sufiyun, orang yang sufi. Jadi orang sufi itu orang yang selalu istiqomah bersama dengan Allah, tapi dengan bersama dengan makhluk, dia itu selalu bergaul dengan menonjolkan sifat hilmu. Sifat hilmu itu di atas sabar ya, di atas sabar. Ilmu itu ya berani dan kuat untuk menanggung rasa sakit karena perlakuan buruk dari orang lain. Itu ilmu. Jadi dia bisa menahan diri, menanggung rasa sakit atas perlakuan orang lain kepada dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal istiqomatu, adapun istiqomah itu ayat tadiya, hendaknya kalau ala amrillah ta'ala. Wal istiqomatu, adapun istiqomah itu ayat tadiya, hendaknya
menebus ya, menebus ya. Itu tadi ya, hendaknya menebus siapa man hafdho nafsi, bagian kesenangan nafsunya man, menebus ala amrillahi ta'ala, atas perintahnya Allah Ta'ala. Jadi dia wong istiqomah itu menebus bagian nafsunya. Jadi kesenangan nafsunya itu dikalahkan, dikendalikan, ditebus, dihilangkan demi untuk memenangkan, melakukan perintahnya Allah Ta'ala. Jadi bisa menahan diri dari semua kesenangan-kesenangan hadzu nafsi itu, apapun yang itu menjadikan nafsu menjadi senang, itu hadzu nafsi, bagian nafsu. Jadi situ itu dikorbankan kemudian demi untuk melakukan perintahnya Allah. Kenapa? Karena perintahnya Allah itu bagi nafsu mesti berat. Jadi semua perintah Allah itu bagi nafsu itu pasti berat. Nah, karena itu membutuhkan pengorbanan berupa kesenangan nafsu itu dihilangkan, diganti dengan beratnya menjalankan perintah tadi itu. Oke. Itu istiqomah. Jadi selalu kondisinya seperti itu. Jadi kondisi apapun dia menggantikan kesenangan nafsu itu dengan perintahnya, disesuaikan dengan perintahnya Allah. Apapun dilakukan disesuaikan dengan perintahnya Allah dengan cara mengorbankan.